Dan akhirnya, gigitan dari siput yang terinfeksi akan merubahmu menjadi zombie. Mungkin kalian udah gak asing dengan episode SpongeBob tersebut. Jadi episode tersebut menceritakan tentang wabah penyakit siput gila yang ditandai dengan beberapa gejala yang bisa menyebabkan seseorang menjadi zombie. Dan plot twistnya, rupanya penyakit siput gila itu tidak pernah ada. Dan semua kekacauan di Bikini Bottom itu adalah ulah dari kepanikan warga Bikini Bottom itu sendiri. Mungkin episode tersebut terkesan sangat absurd dan buat lucu-lucuan doang. Tapi sadar gak sadar sebetulnya warga Bikini Bottom itu agak mirip dengan warga Indonesia. Orang-orang suka mengada-adakan penyakit yang sebetulnya nggak ada. Padahal mereka sendiri tidak mempunyai kualifikasi sebagai dokter, psikiater, ataupun psikolog. Memangnya kamu tahu dari mana kalau orang-orang Indonesia seperti itu? Cara sederhananya begini, kamu bisa search di TikTok, ciri-ciri atau tanda-tanda, terus kalian tulis nama penyakitnya. Misal, tanda-tanda anxiety disorder. Kalian pilih video dengan views dan like paling besar, terus kalian cek kolom komentarnya. Kalian akan mendapati banyak orang yang mengklaim mereka terdiagnosa penyakit tersebut. Tapi mungkin saja kalau mereka memang terkena disorder tersebut. Ya betul, mental illness bukanlah suatu mitos, melainkan suatu fakta yang telah menimpa jutaan nyawa manusia. Mental illness bisa terjadi pada siapa saja, kapanpun dan dimanapun. Bisa terjadi pada Anda dan bisa terjadi pada saya. Tetapi bukan itu yang saya permasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah cara orang mendiagnosa penyakit tersebut dengan cara yang sangat serampangan. Seperti warga Bikini Bottom yang mendiagnosa wabah penyakit siput gila. Dari beberapa gejala yang berseliweran di internet, mereka langsung membuat kesimpulan, oh, sepertinya saya terkena simptom A, B, C, D. Itu adalah metode kecil dalam bidang kesehatan yang biasa disebut sebagai self-diagnose. Apa itu self-diagnose? Self-diagnose atau diagnosa mandiri terjadi ketika seseorang mengidentifikasi suatu kondisi medis yang mempengaruhi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur medis, riset internet, ataupun berdasarkan pengalaman pribadi. Memangnya tidak boleh mendiagnosa sendiri? Ya, kalau kalian merasa diri kalian adalah dokter atau psikolog dengan win rate 100% dalam mendiagnosa penyakit, saya rasa tidak ada orang yang bisa melarang-larang Anda. Tetapi fakta lapangannya, orang-orang yang berkomentar di postingan terkait gejala-gejala penyakit, oh, gua banget, selama ini gua A, B, C, D, itu biasanya tidak mempunyai motif medis yang jelas. Aku gak mau judge kenapa mereka bisa sampai pada kesimpulan itu, karena ini ada kaitannya dengan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa dalam beberapa tahun terakhir. Nanti itu aku akan bahas. Tapi di awal aku ingin bahas tentang bahaya self-diagnose. Kalau kita mengetik what is self-diagnose di internet, kita akan langsung disuguhkan dengan bahaya self-diagnose. Padahal kita hanya mengetik apa itu diagnosa mandiri, tetapi internet langsung memberikan warning tentang bahaya mendiagnosa mandiri. Ada dua konsekuensi besar dari self-diagnose, antara kita mengada-adakan penyakit yang sebetulnya tidak ada, atau orang-orang yang menderita penyakit, simptom, atau disorder memang jumlahnya sebanyak itu, terutama mental illness, karena biasanya self-diagnose menyasar dari konten-konten pengembangan diri dan psikologi. Ya, kalau kalian merasa bahwa diri kalian memiliki beberapa gejala penyakit, kalian bisa cek step-step untuk konsultasi ke ahli langsung. Kalian bisa buka Halodoc, Halo Dokter, atau apalah, daripada kalian buat status need healing. Aku mau coba bahas fokus terkait problem psikologis dulu. WHO melalui laman resminya mengeluarkan laporan data statistik terkait penderita gangguan mental. Pada tahun 2019, 1 dari 8 orang atau 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan jiwa. Biasanya gangguan jiwa tersebut berkaitan dengan depresi dan kecemasan. Pada tahun 2020, angka pengidap gangguan kecemasan dan depresi meningkat signifikan karena COVID-19. Sebenarnya siapa saja yang bisa terkena gangguan jiwa atau gangguan mental? Jawabannya bisa siapa saja, tetapi orang-orang yang dekat dengan kemiskinan, kekerasan, kesenjangan, disabilitas, itu mempunyai resiko yang lebih tinggi. Aku ingin highlight satu faktor lagi yang menurut aku gak kalah penting sebagai faktor peningkatan jumlah penderita gangguan mental, yaitu sosial media. Pembahasan tentang positif dan negatif sosial media sebetulnya sebuah pembahasan yang klise, karena semua orang sudah bahas. Sulit untuk mendeskripsikan apa itu sosial media. Tapi sederhananya sosial media itu seperti kantor pos. Ada send messenger atau pengirim pesan, dan ada juga penerima pesan. Biasanya pengirim pesan itu merujuk kepada selebriti atau influencer, sementara penerima pesan itu biasanya ditujukan pada orang-orang yang membutuhkan informasi ataupun hiburan. Tetapi sekarang, pengirim pesan itu bisa siapa saja, dan yang membatasi sosial media hanyalah regulasi dari masing-masing media itu sendiri. Banyak dampak positif dari media sosial. Banyak media yang memberitakan atau menggambarkan
cara-cara menghadapi stres, cara-cara menghadapi depresi. Ada juga media yang mengajarkan apa itu investasi, atau contoh lain seperti Kominfo yang menyebarkan SMS stop judi online. Pergi ke kondangan pakai kebaya, gandeng istri biar mesra. Siapa bilang judi bisa bikin kaya? Yang ada cuma bikin sengsara. #stop judi online. Sebuah broadcast yang sangat puitis dari Kominfo. Walaupun kita tahu bahwa nebar SMS begituan itu gak ada gunanya. Ada banyak dampak negatif terkait sosial media. Salah satunya adalah social contagion atau penularan sosial. Biasanya orang cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan lingkungannya dan apa yang biasa ia lihat. Aku mau cherry pick beberapa artikel yang aku rasa bisa mendukung. Salah satunya adalah sebuah studi yang menganalisis 129.164 pengguna platform chat online Pic40 terkait risiko menjadi pelaku cyberbullying. Dan hasilnya, kecenderungan seseorang untuk menjadi pelaku cyberbullying itu meningkat apabila seseorang memiliki korban atau pelaku di antara teman sebayanya. Ada salah satu penelitian terkait peningkatan senjata api di Amerika Serikat. Mungkin untuk kalian yang sudah sering nonton film action Amerika Serikat, kalian pasti udah gak asing dengan adegan tembak-tembakan. Adegan tembak-tembakan sedang menjadi resep wajib untuk menciptakan suatu film action yang epic. Daniel Romer dan kawan-kawan mengajukan hipotesis bahwasannya peningkatan jumlah penggunaan senjata api itu biasanya berkorelasi dengan peningkatan jumlah serial yang memiliki adegan tembak-tembakan. Di penelitian ini pun sebenarnya Daniel Romer mengajukan hipotesis yang lain. Media bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penyebabnya peningkatan senjata api. Media hiburan seringkali meromantisasi hal-hal yang secara esensial itu sebenarnya buruk, termasuk mental illness. Seringkali tokoh di dalam film digambarkan sebagai seseorang yang mengidap suatu mental illness atau gangguan mental. Dan dengan tangan ajaib sutradara, mental illness tersebut bisa terlihat sebagai sesuatu yang indah. Sehingga penonton tanpa kebijaksanaan itu bisa tertular, memvalidasi, mengatakan this is literally me. Sebetulnya sangat banyak kejadian pasca COVID-19. Saat video ini dibuat, tagar mental health di TikTok itu sudah hampir menyentuh angka 18 juta kali post. Konten-konten for you itu biasanya didesain berdasarkan pengalaman pengguna. Jadi kalau kalian sering buka konten makanan, biasanya konten-konten yang sering tampil di beranda kalian juga konten-konten terkait makanan. Beberapa pengguna juga mengklaim bahwa mereka merasa halaman for you itu menggambarkan diri mereka sendiri sebagai proyeksi identitas alam bawah sadar mereka. Karena itu ada istilah hidup diatur FYP TikTok. Dalam trik propaganda itu ada yang kita sebut sebagai illusory truth effect. Seseorang akan mempercayai suatu informasi itu berdasarkan frekuensi ia melihat informasi tersebut. Semakin sering ia lihat, semakin ia percaya. Saya pernah melihat seseorang membuat list pria red flag berdasarkan konten TikTok. Listnya sampai 700-an. Bayangkan semua hal-hal goblok tersebut diulang-ulang sampai meresap ke otak pengguna. Suatu saat otak orang tersebut akan membusuk secara sempurna dan mulailah drama perhealingan. Sebetulnya kata healing sendiri itu adalah suatu konsep pemulihan, baik fisik, mental, ataupun emosional yang tidak sehat atau terganggu. Cuma pendek cerita karena ramainya tagar healing journey yang menunjukkan seseorang sedang healing di tempat-tempat yang nyaman, estetik, dan indah, sehingga orang-orang salah beranggapan bahwasannya healing itu mempunyai arti hiburan atau rekreasi. Jadi apa kesimpulan dari video ini? Intinya masalah-masalah terkait problem psikologis dan fisik itu adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Ya karena kita manusia, bisa sakit, bisa sehat, dan bisa mati. Tetapi kadang yang menjadi masalah adalah ketika mendiagnosa penyakit cuma karena FOMO atau ikut-ikutan orang aja. Kalau kalian merasa memiliki suatu gejala medis, alangkah baiknya kalau kalian konsultasi ke ahli langsung daripada konsultasi ke TikTok supaya kalian bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan lupa olahraga dan makan makanan yang sehat. Walaupun kata-kata itu klise, tapi itulah satu-satunya cara kita sebagai manusia untuk memitigasi suatu penyakit. Di video ini aku gak bermaksud jelek-jelekin suatu penyakit. Aku memberikan respect terhadap setiap orang yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Kesehatan adalah tanggung jawab masing-masing. Tapi kadang-kadang kalau kita sakit, justru orang-orang di sekitar kita lah yang repot. Jadi intinya, jangan sakit. Sekian video kali ini, see you on the next video, bye-bye. Tapi maaf harus mengatakan ini pada kalian. Penyakit siput gila itu yang kalian bicarakan itu tidak pernah ada.
Itu benar, tidak ada hal seperti itu. Itu hanya legenda zaman dulu. Apa itu berarti kami bukan zombie? Tentu saja bukan, itu tidak ada. Itu hanya histeria massal. Tapi bagaimana dengan gejala yang muncul padaku? Semua itu hal yang biasa. Semua itu hanya gejala-gejala untuk penyakit ringan yang umum.